STY itu plin-plan, ya plin-plan, gak punya pendirian, sering blunder sendiri. Emak-emak marah, ibu-ibu marah. Dan Mas Marcelino mencetak 1 gol melawan Arab Saudi di babak pertama. Wow, luar biasa. Marcelino akhirnya membungkam kritikan netizen. Kemarin yang bilang Sintayong out, Sintayong out. Dan ada juga yang bilang Sintayong miskin taktik. Sekarang kita bisa lihat sendiri. Bahkan ada pula netizen yang mengkritik seperti ini tentang Coach Sintayong. Loh, gak bahaya tak? Kita dengarkan dan kita reaction bersama-sama. STY itu plin-plan, ya plin-plan, gak punya pendirian, sering blunder sendiri, dan tidak punya taktik yang bagus. Ya, itu pandangan gua. Sekarang banyak orang yang bilang, oh STY udah membawa sejauh ini loh, gitu. Targetnya sekian-sekian. Please, kalau yang semua pencapaian STY itu karena ada pemain diaspora, guys. Coba kalau misalnya tanpa pemain diaspora ya, tanpa naturalisasi, Indonesia sudah sejauh ini ya, sampai lolos ronde 3, itu baru gua acungin jempol. Ini kan karena juga dibantu dengan pemain-pemainnya yang diaspora gitu loh. Ya kalau kecuali dia benar-benar semua yang main tuh benar-benar pemain lokal yang udah ada tanpa naturalisasi sampai sejauh ini, oh boleh, itu gua acungin jempol. Benar-benar itu STY itu hebat. Tapi menurut gua sekarang udah dimodalin segala macam ya. Setiap dia minta dinaturalisasi, hayo diburu-buru, dikebut di Belgia. Even sumpahnya sampai di Belgia gitu ya, kalau nggak salah di Belgia ya, sampai dikebut di sana, orang sampai rush gitu ya ke sana, ujung-ujungnya kan nggak dipakai gitu loh. Terus lu maunya apa? Udah semua udah diturutin, tapi ternyata kita kan kasih modal, kasih segala sesuatu, lu diturutin kan, kita juga punya ekspektasi dong gitu loh. Tapi sabar Mbak, sabar. Tidak terpenuhi. Dan ini STY tidak membawa nama dia pribadi loh. Dalam soal Eliano, dia membawa nama Indonesia. Ya, gua yang malu. Kenapa harus Mbaknya yang malu? Indonesia tuh pelin-pelan ya. Udah sampai kakaknya itu Siti Jani Rendes bilang, kalau emang adik saya nggak dibutuhkan, kenapa dinaturalisasi? Ya iya dong. Di sana dia juga bisa punya kesempatan ya, apalagi kakaknya udah main di Serie A gitu. Dia bisa aja jadi mentor pelatih adiknya, cara dia sampai bisa mencapai di Serie A gitu loh. Bisa nggak aja ngajarin, terus dia punya koneksi, dia dan si Eliano ini juga mainnya bagus gitu. Dan ini dia masih muda banget gitu, jadi bisa lah sejalannya waktu dia bisa main di di timnas Belanda, bisa dipanggil di timnas Belanda gitu. Sabar Mbak Yang gue sesalin itulah, gue nggak suka banget nih ngelihat STY itu, lu ngejatuhin mental orang didatengin, dipanggil, udah yang pertama tuh yang ke Cina ya, yang ke Cina udah dipanggil cuman main berapa menit, terus ke Bahrain udah main berapa menit, terus orang disuruh pulang ya, terus nggak dimainin di Cina ya. Oke ya, masih maklum lah, mungkin STY ngeliat dia main berapa menit terus nggak cocok ya. Kalau emang kemudian dia nggak cocok main ngelawan Jepang, ya ngapain dipanggil gitu loh, cuman jadi penonton di tribun. Sabar Mbak sabar. Dan ini menurut gue itu, gue sebagai bangsa Indonesia kelihatan banget punya pelatih yang nggak profesional gitu, plin-plan. Istilahnya mau enggak lu mau permalukan orang, menjatuhkan mental orang. Enggak seperti itu konsepnya, enggak. Lu bisa sejahat itu. Sekarang gue tantang lu STY, lu berani nggak jadi warga negara Indonesia sebelum Indonesia masuk ke round 4? Waduh. Kan lu nunggu supaya round 4 masuk baru lu mau jadi warga negara Indonesia.
dan tinggal di Indonesia selamanya, bener nggak? Tapi kan lu nggak berani kalau misalnya kalau misalnya sebelum masuk round 4 lu bilang lu mau tinggal di Indonesia selamanya, lu berani nggak tanpa kepastian round 4 lulus, lu tinggal di sini jadi warga negara Indonesia, berani nggak? Gitu. Nah sama itu orang sudah ganti warga negara loh, itu sesuatu yang besar menurut gua. Iya Mbak, iya, saya paham apa yang Mbak rasakan. Ya, itu sesuatu keputusan yang sangat besar. Orang sudah sampai berpindah warga negara, beda dengan kita cuman pindah wilayah, cuman ganti KTP, misalnya dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan. Ya itu nggak masalah sih, tapi kalau ini udah sampai pindah warga negara, lu punya otak nggak sih STY? Lu punya Waduh. otak nggak? Nggak boleh gitu Mbak. Ya kecewa lah, semua keluarganya juga kecewa. Waduh Lu Bu mental Mae, kok marah-marah bukan mengebawa nama kepada STY? negara lu, bukan membawa nama pribadi lu, tapi lu membawa nama Indonesia gitu. Iya. Lu mempermalukan orang, ngejatuhin mental orang. Ya. Ya kalau emang lu nggak mau main, udahlah, masalah Cina selesai gitu ya. Tapi kalau emang lu nggak mau mainin, ya ngapain tuh orang dipanggil gitu loh. Ya. Sabar Mbak. Tribun, Sabar Bu, sabar Mak. Becibun kali yang mau nonton. Ih, gua kecewa banget sama lu ya. Lu tuh nggak punya attitude yang baik, udah gitu. Waduh. Menyalahkan pemain lagi atas kekalahan dengan Jepang. Ya gue sekarang setuju apa yang dikatakan Bung Toel, ujung-ujungnya lu kalau main, Waduh. kalau udah mau kalah lu keluarin Arhan buat lemparan jauh gitu doang kan. Mbaknya pendukungnya Bung Toel. Yang bagus untuk, dan lu nggak punya, bukan Eliano yang tidak memenuhi standar taktis lo, tapi menurut gua lu yang nggak bisa baca, nggak punya feel apakah itu pemain bagus atau bukan. Ya STY, menurut gue skill lu belum sampai ke sana. Terus buat yang suka yang kemarin tuh soan-soan ke FC20, ya udah dah, jangan bikin malu Indonesia. Lu ngeliat kan kelakuan pelatih lu, ya jangan salahin kalau di sana juga udah mulai orang-orang Belanda kan, konon katanya suruh si Miss Hilgers itu balik ke Belanda jadi warga negara Belanda lagi. Ya, dengan kejadian ini lu buka mata lu ya. Ya, lu selama lu punya pelatih kayak begini nggak profesional, gue juga nggak yakin gitu Loh. Aduh, gue sih berharap Pak Erick Thohir mau cari pelatih yang bener-bener Belanda gitu, supaya komunikasi. Sekarang gini Pak Erick, orang melatih itu, orang punya hubungan ya, itu bisa terbangun chemistry-nya kalau ada komunikasi yang baik. Gimana mau komunikasi yang baik dia ngomong bahasa Korea, sementara pemain Belanda itu bisa bahasa Inggris. Jadi dari Korea ke transit ke Indonesia, dari Indonesia ke bahasa Inggris, itu feel-nya udah lain Pak. Gitu loh, pasti nggak, it doesn't work gitu loh ya. Apalagi Mbak yang Mbak unek-unekan, keluarkan semua. Terjemahin, pernah nonton nggak yang orang bisik-bisik itu dari orang satu, orang kedua itu dengan satu bahasa aja, udah orang ketiga itu kata-katanya udah berbeda. Waduh, ini gimana sih Mbak konsepnya? Kok marah-marah ke Coach Sintayong? Jadi Pak Erick udahlah, saya rasa Pak Erick itu sudah melakukan hal yang terbaik. You are the best lah. Tapi ini kita emang punya pelatih nggak profesional. Nggak profesional gimana? Bikin malu, Pak. Saya malu loh dengan keluarga. Bikin malu sama siapa? Saya sebagai warga negara Indonesia malu loh dengan keluarganya Eliano loh. Ya sabar Ya, dong, Mereka sabar. kan kakaknya juga kan main di Italia. Kok nggak gitu-gitu amat gitu loh. Ini cuma di Indonesia kejadiannya. Please deh Pak Erick untuk ambil tindakan tegas buat si STY ini. Gua sih
setuju kalau STY itu digantilah dengan pemain Belanda yang bisa, supaya kita kan kebanyakan pemainnya diaspora Belanda gitu ya. Jadi lebih nyambung lah dalam komunikasi, dalam tekniknya, dan itu satu vibes-nya gitu, Pak. Oke, Pak. Saya mengkritik untuk demi Indonesia, Pak. Makasih. Ibu-ibu marah, mbak-mbak marah, emak-emak marah. Beginilah kalau seorang ibu-ibu, emak-emak, mbak-mbak nonton sepak bola. Ketika Eliano tidak dimainkan oleh Coach Sintayong, mbak-mbaknya marah, bahkan menyuruh Pak Erick Thohir untuk mengganti Coach Sintayong. Coach Sintayong dibilang yang tidak profesional. Coach Sintayong dibilang selalu mencari banyak alasan ketika mengalami kekalahan. Untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak, di sini saya mau menerangkan ya, pelatih itu lebih tahu. Bukan tidak mau memainkan Eliano, tetapi sebelum pertandingan dimulai, ketika latihan kan sudah dilihat dulu. Oh ya, ini bagus apa enggak ya ketika saya pasang. Dan pelatih juga punya pilihan yang terbaik. Apapun hasilnya, ketika timnas Indonesia kalah di dalam pertandingan ataupun menang, kita wajib menghargai pelatih tersebut. Jangan menyudutkan, seolah-olah menyalahkan pelatihnya. Dan faktanya, buktinya, Eliano kan sekarang sudah dimainkan meskipun di bangku cadangan. Jadi untuk ibu-ibu, mak-mak harus sabar ya. Semuanya itu butuh proses. Tidak ada yang mudah. Dan jangan sedikit-sedikit STY out. Faktanya dan buktinya sekarang STY membuktikan melawan Arab Saudi babak pertama. Mas Marcelino yang dulunya dihujat sekarang berhasil mencetak gol. Dua orang hebat ini ya, Coach Sintayong dan Mas Marcelino, meskipun sering diremehkan, sering dihujat netizen, pada faktanya di lapangan mereka membuktikan bahwa mereka lah yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke, langsung kita lanjut nonton timnas Indonesia di babak kedua. Dan jangan lupa, bila suka dengan videonya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.